Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin, dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini di dalam hati kami, supaya Engkau mengingatkan kepada kami agar kami mempunyai semangat untuk menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, dengan menyantap tubuh dan darah Yesus dalam bentuk roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi, baik di misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, pimpin dan bimbinglah kami saat ini di dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari di masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6, dengan perikop Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada masa Advent ini kita diundang untuk melihat karya penyelamatan Allah pada kedatangan yang kedua, Kristus Yesus kelak pada akhir zaman. Kedatangan itu menuntut kita untuk menyambutnya dengan pertobatan, seperti seruan Yohanes Pembaptis. Kita perlu menimbun kekurangan dan kerapuhan kita yang seringkali menghambat dan merusak relasi kita dengan sesama. Gunung kesombongan kita berkaitan dengan harta, jabatan, gelar, perlu kita ratakan. Hati kita yang bengkok karena ketidakjujuran, ketidaksetiaan, ketidaktulusan perlu diluruskan kembali. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kobarkanlah semangat kami untuk mengubah diri kami
dalam pertobatan, sehingga kami dapat lebih siap menyambut kedatangan-Mu. Datanglah ya Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan Yesus dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.